Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, para pemirsa yang kami hormati. Kita kembali berada di sebuah forum yang disebut Kongres Jabar, yaitu Ngawangkong Beberes Jawa Barat. Nah, banyak hal yang tentu sudah diketahui bahwa forum ini diinisiasi oleh rekan-rekan para pemerhati lingkungan dan budaya, juga para aktivis, bahkan dari kaum milenial dan generasi Z. Banyak hal yang kita ingin ungkapkan tentang Jawa Barat hari ini dan Indonesia ke depan. Nah, kali ini tentu kita memiliki sebuah materi yang berkaitan dengan warisan tata nilai budaya dan juga tentang pranata pendukung kehebatan Jawa Barat, khususnya di bidang kearsitekan atau bangunan. Nah, oleh karena itu pada hari ini saya secara khusus menghadirkan seorang ahli, orang Sunda Pituin, putra Jawa Barat, tapi sekolahnya menyelesaikannya di Universitas Gadjah Mada yang telah melahirkan Bapak Presiden Republik Indonesia hari ini, Pak Jokowi, dan juga calon presiden yang akan datang, ya, ketua alumninya yang ini. Jadi bukan kaleng-kaleng nih, jebolan dari Gadjah Mada yang tentu disempurnakan juga bersekolah di ITB, ya, di bidang kearsitekan. Yang bersangkutan adalah para pemerhati, terutama di bangunan Art Deco. Nah, kalau mau berbicara tentang bagaimana soal gedung sate, karena katanya itu gedung sate, tapi kemudian ada yang mengkritik bahwa itu sebetulnya Malati Ronce dan sebagainya. Dan ada cerita-cerita lain. Oke, kita panggil Pak Jepri yang juga akan sebentar lagi menyelesaikan S3-nya. Ya, silakan Kang Jepri untuk hadir. Ya, bagaimana? Sampurasun. Rampes. Ya. Kumaha damang Kang Jepri? Alhamdulillah. Ya. Sehat. Terima kasih Kang Jepri. Sami-sami. Kehadirannya di sebuah tempat. Ya, asik. Yang kata Kang Emil ke saya cerita, ini Kang siapa arsiteknya? Ya saya sebenarnya. Lalu dia sepertinya tidak percaya karena saya berlatar belakang mungkin tidak ada basic arsitekan. Ya. Dia lebih kepada sebagai seorang politisi. Ya, saya bilang, Pak Ridwan Kamil gubernur yang terbelakang arsitek. Tapi bermain politik. Nah, saya kan boleh. Boleh ya. Saling silang boleh. Ya, boleh politisi menjadi arsitek. Jadi, ini tidak ada satupun yang mengganggu dan mengkontribusi tentang imajinasi tempat ini. Jadi ini ada hutan, sangat ada nature, ya, alam, betul. Ada lambang kebesaran Jawa Barat. Ini semua murni cipta karya saya, Pak. Arsiteknya Kang Eka, percaya atau tidak? Saya nggak tahu Pak Jepri sebagai arsitek percaya tidak. Sangat menarik. Yang jelas pendekatannya alami betul ini. Saya merasa seperti di sebuah desa zaman dulu, ya. Entah di mana nih, di Cianjur atau apa gitu. Suasananya asli banget. Oke, terima kasih ya kehadirannya, menyempatkan waktu. Iya. Kang Jepri dulu pernah di konsultan, ya? Ya, dulu saya pengurus lah di Inkindo, wakil ketua Inkindo Jawa Barat. Ya. Lalu kemudian sekarang sedang menekuni beberapa tulisan yang saya baca, ya. Di soal Art Deco, ya, Kota Bandung yang kaya itu. Saya ada apa itu Bumi Siliwangi, lalu banyak bentuk-bentuk yang aneh-aneh. Nah, mungkin bisa bercerita. Tapi yang ingin saya sampaikan, atau bagaimana Kang Jepri melihat, sepengetahuan Kang Jepri sebelum bahas soal khusus arsitek tadi tentang Jawa Barat, tentang dari perspektif cipta karsa namanya, hasil cipta karsa. Nah, peradaban kan itu. Betul. Gimana, silakan. Ya, jadi saya memang lama awalnya di dunia pendidikan. Jadi saya dosen lah dulu, lalu saya buka konsultan, lalu saya tahun 90 saya bikin Bandung Heritage dengan kawan-kawan di ITB. Tahun 90 waktu itu LSM belum ada tuh, tahun 90. Dan memang akhirnya saya membuat beberapa buku. Tahun 90 saya bikin buku Ciri Perancangan Kota Bandung dengan Gramedia. Kota Bandung. Ya, Ciri Perancangan Kota Bandung dengan PT Gramedia. Nah, kemarin-kemarin ada beberapa buku, diantaranya Mystery of Art Deco Bandung in English. Ya, tapi belum terlalu banyak di launching. Dan saya juga nulis novel, Kak. Novel, ya, backgroundnya tentang Bandung juga. Saya kasih judul Koloni Terakhir.
Nah, memang kalau kita bicara Jawa Barat, sebenarnya peradaban awal manusia bukan hanya modern, tapi awal di Nusantara ini, di pusar Jawa Barat ini. Sampai-sampai ada bukunya Aruzio Santos misalnya, profesor dari Brazil, dia menaksir bahwa Atlantis itu adanya di sini. Oh, Atlantis ya, itu. Di Pulau Jawa. Ya, betul. Jadi, dan itu dia pendekatannya dengan melihat adanya tulisan dari Plato. Jadi ini artefak real ya. Kalau kita bicara sejarah itu nggak bisa ngarang-ngarang karena metodologi saintifiknya harus benar gitu. Nah, si Profesor Aruzio Santos itu melihat ada artefak yang sekarang disimpan di Louvre Museum di Paris. Nah, di situ Plato itu mengatakan bahwa di bagian tempat terbitnya matahari itu ada peradaban atau masyarakat yang berperadaban tinggi. Nah, ini sebelum abad-abad Masehi ke sini ya. Ini mungkin di abad 2 dan abad 3 nih si Plato ini. Nah, lalu di sana banyak binatang buas, banyak buah-buahan. Nah, tapi sebelum mereka menyerang ke kami, dia bilang, jadi ke Romawinya Plato sana, itu dua pilar Hercules meledak. Nah, ini Aruzio Santos itu profesor itu menulis itu dan menjadi heboh sampai asistennya. Yang kemudian disalah tafsirkan dalam surah Empire mungkin ya. Ya, nah ini yang pendekatan sejarah yang tidak maksudnya mungkin ke sana ya. Cuman tapi menarik menjadi viral kan. Artinya bahwa di tempat kita ini di Jawa Barat, di Tatar Sunda ini memang pusat peradaban. Ladang peradaban. Fieldnya itu di sini gitu. Nah, dan sekarang, itu disimbolkan oleh ditemukannya situ-situ selalu candi hanya beda sepertinya candi ini yang ada hanya di Jawa Tengah padahal di Jawa Barat pun ada banyak ada di Kerawang saya dengar ada. Lalu kemarin waktu saya ketua DPRD menemukan jamu meje itu sudah menjadi daerah pabrik dari industri. Tapi ada situs memang. Oke, Kang Jepri tadi bicara soal kearsitekan Nah, apa sih kenapa ya orang Jawa saya apakah terlalu ramah atau apa? Kenapa jadi gedung sate gitu? Sebentar dulu. Iya. Menarik. Kalau saya masuk ke Jawa Tengah, ada simbolnya di Ponorogo gitu, seperti di perbatasan Banjar ya. Lalu saya juga ke Bung Teras Narang ke Kalteng, wah begitu masuk lihat simbol-simbol kedayakannya sangat. Ayo asup ke Jawa Barat, kunaon. Termasuk bangunan-bangunan pemerintahannya. Saya lihat di beberapa daerah sudah bukan lagi Sunda tuh, bukan lagi Jawa Barat, sudah jadi yang seperti Timur Tengah, ada yang seperti Eropa. Jadi gedung sate itu apa sebenarnya? Bener nggak itu? Jadi gini Kang Eka, seorang arsitek atau desainer itu nggak mungkin dia mendesain asal tanpa konsep, itu nggak mungkin. Konsep itu bisa juga ditarik dari filosofis gitu. Nah, misalnya Kang Eka desainer sebuah cangkir, ini tuh kenapa ada untuk tangan ininya gitu materialnya apa, bentuknya seperti ini, pasti ada konsep. Nah, jadi rupanya waktu tadinya orang Belanda kan muncul, orang Belanda itu muncul di Pulau Jawa, lalu Cornelis de Houtman lalu begitu dikasih tanah di Jayakarta oleh Pangeran Jayakarta. Nah, mereka membuat benteng. Nah, benteng Kastil Batavia itu. Lalu mereka juga mencari tahu ada apa dengan di daerah-daerah pedalaman lah gitu, ke arah selatan dari Jayakarta itu. Nah, mereka juga ke sana. Jadi ada pengelana-pengelana sebelum mereka secara formal pindah gitu ya. Nah, disitulah mereka beradaptasi bahwa ternyata mereka orang-orang Jawa Barat atau orang pedalaman di Pulau Jawa ini itu memiliki kebudayaan, cara membangun rumah, lalu juga cara berpakaian gitu ya, ada ikat dan sebagainya. Nah, begitu Batavia Kastil ini terjadi wabah besar 1776 itu, di mana Kastil Batavia diserang atau 1,2 juta orang Eropa mati dalam waktu 10 tahun, dan mereka lalu mengarahkan ahli-ahli lingkungannya itu supaya mencarikan daerah yang lebih segar, lebih sehat. Nah, Bandung lah pilihannya. Waktu itu Bandung masih hutan. Masih hutan ya.
Lalu Pak Wiranata Kusuma dimintakan untuk mengisi juga daerah Bandung. Nah, arsitek pertama yang mendirikan Bandung ini sebenarnya tadinya mereka kan memindahkan garnizon militer dari Walter Freden di Jatinegara, Mr. Cornelis di Jatinegara ke Cimahi supaya pengamanan daerah pribuminya lah, daerah militer lah, daerah militer. Lalu dikembangkan lagi ke yang dinamakan dulu tuh ada Jalan Rute Poswe, Jalan Raya Pos, dan di sebelah utaranya ada namanya Kompleks Departemen Van Orlog. Jadi seperti peperangan Belanda itu disiapkan di sana. Nah, kompleks kedua ini ada seorang arsitek namanya Insinyur Herbert. Itu membangun bangunan untuk pemerintahan. Jadi namanya Gouvernement Bedrijven. Oke. Ya, itu. Jadi konkretnya gedung sate itu dulu gedung apa? Oh, untuk gedung pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat, tapi katanya PU udah pernah di situ. Nah, di situ makanya di sebelahnya ada Posgiro, Postel dulu ya. Jadi itu ada sebenarnya gedung sate yang sekarang itu belum selesai jadi. Baru untuk departemen departemen PU ya dan telekomunikasi. Nah, lalu nanti itu ada departemen-departemen lain. Kenapa dinamakan gedung sate? Nah, sebenarnya namanya Hebe tadi ya, Gouvernement Bedrijven. Tapi ada kawan saya tahun 89 dia nulis buku juga tentang Bandung dan namanya Pak Kunto, lalu bukunya Wajah Bandung Tempo Dulu. Dia kira-kira tak aja, jadi seperti tusuk sate Kang Eka. Kata Kang Budi Dalton ada ngamuk tuh. Iya. Itu kan disorot pakai drone, sebenarnya bukan seperti sate. Tusukan sate, ngarang-ngarang aja katanya itu. Betul nggak itu? Nah, jadi begini. Jadi sebenarnya apa itu yang tusuk-tusuk? Ya, jadi semua sate itu semua desainer itu harus mereview lagi ke konsep awal. Nah, si Gerber ini melihat bahwa masyarakat Sunda di sini karena waktu itu juga sebelum gedung sate ada itu ada beberapa kampung-kampung Sunda lah. Nah, mereka itu familiar dengan melati, Kang Eka. Oh, melati. Ya, karena melati ini bagi orang Sunda ini dalam hidup keseharian mereka dari mulai lahir, menikah, sampai meninggal pun dengan melati. Jadi poinnya bahwa gedung sate itu sebetulnya untayan melati. Melati. Yang disebut melati ronce itu. Iya, dalam bahasa Sunda ronce malati. Ronce malati. Ya, untayan melati. Nah, itu konsep arsitektural. Nah, lalu mereka yang kedua bikin Technique Hoog School. Jadi yang sekarang ITB ya. ITB. Nah, itu aula barat, aula timur itu berbentuk ini julang ngapak. Julang ngapak. Ya, jadi ngadop masyarakat lokal. Ya kayak di sinilah saya buat seperti ini, tapi ngapak. Konstruksinya modern. Nah, itu adalah konsep arsitektur yang benar. Jadi mereka tidak meninggalkan konsep budaya lokal. Cuman atapnya pakai sirap ya. Kalau dulu mungkin nenek moyang kita mah pakai rumbia gitu ya. Hatep ya. Kayak di sinilah. Pakai itu ya. Nah, jadi memang tidak boleh meninggalkan budaya leluhurnya. Jadi poinnya bahwa gedung sate itu sebenarnya secara arsitek namanya gedung untayan melati. Nah, ini yang atuh segera di bejaan baru tahu. Saya mencoba ini ya dengan buku dengan apa gitu. Itu memang khas ke arsitekan kita ya. Iya, itu sangat Jawa khas Barat, karena Sunda. orang Sunda memang menghargai melati lah, orang Pulau Jawa dan Bali ini menghargai. Dan memang di gedung sate itu juga ada candi-candian itu. Ada candi-candian, lalu ada gerbang yang lokal punya lah. Nah, dari sisi arsitek ya, Kang Depri. Khususnya Bandung, ini kan kaya ya. Lalu diproteksi walaupun ada yang sudah bolong-bolong ya. Tapi yang jebol kita pertama kan di depan Melati Ronce tadi ayah bangunan baru. Ini yang menjulang ya. Paham mereka. Ya, padahal mungkin Belanda lebih cermat ya waktu itu ada kan sudah bagus tuh. Tangkuban perahu kelihatan dari situ. Betul. Pinggirnya ada hutan, harusnya kan ada danau. Danaunya diuruk ya. Jadi berubah jadi Pullman. Jadi si Gerber itu bukan cuma masalah bentuk bangunannya, Kang, yang lingkungannya juga ya. Mereka sampai kepada filosofis masyarakat Sunda ini sangat menghargai gunung dan laut. Jadi itu tuh kalau kita lihat di gedung sate itu ada aksis ke Gedung Tangkuban Perahu. Dan mereka merasa bahwa itu ada bukan gapura Tugu Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Itu tuh kalau ditarik ke Gunung Tangkuban Perahu itu seolah ada garis maya dan itu menjadikan spirit masyarakatnya bahwa kami
kami tenang, kami aman, kami nyaman di sini. Gemah ripah, repeh rapi tadi ya. Betul. Dan sebenarnya Gedung Sate ini kan gedung yang luar biasa. Bukan cuma keindahannya ya. Dari perjalanan filosofis arsitekturalnya, dari perjalanan peradaban, dari perjalanan kebangsaan itu nilainya luar biasa. Sebagai akademisi katanya Kang Depi juga sebagai pengajar 20 tahun ya, saya di Tenas di arsitektur. Jadi melihat warisan nilai dalam bidang kearsitekan ini gimana hari ini? Jujur saya sedih Kang Eka. Tahun 90 itu nggak banyak orang dan saya ngambil hampir seluruh kota Bandung, bangunan lama itu saya foto gitu. Dan ternyata sekarang tuh penanganannya tuh yaitu jangka panjang, jangka pendek, jangka imah. Nah, jangka imahnya ini terlalu digedein. Gitu. Jadi ada proteksi nggak dari pemerintah provinsi ataupun kota Bandung? Semuanya itu bermain kucing-kucingan di situlah. Kucing-kucingan. Ya, ini memang gampang-gampang sulit. Jadi apa namanya? Ya kita teriak-teriak, iya. Coba kasih penjelasan konsepnya begini, tapi mereka kadang-kadang lebih inilah. Bung Karno kan seorang arsitek, banyak karyanya yang di mana bukan di Catel, di Gatot Subroto. Di Gatot Subroto Malabar. Itu masih ada nggak Pak? Ada beberapa lagi. Jadi gini Kang Eka, kenapa Bung Karno pilih konferensi Asia Afrika yang luar biasa ini di kota Bandung? Nah, ini karena di Bandung ada sebuah kota yang bisa mendorong semangat kebebasan berkreasi. Dan bayangkan orang timur atau orang kulit berwarna pada saat itu sebelum Perang Dunia ke-1, orang kulit berwarna itu dikoloni oleh bangsa Eropa. 85% didatangi oleh mereka. Nah, diekspansi, dikolonial, dijajah. Begitu Perang Dunia Kedua, Perang Dunia 1 dan 2 ini sebenarnya mereka sendiri, bukan orang kulit berwarna yang berperang, oleh orang Eropa lah. Nah, selesai Perang Dunia Kedua, peradaban bangsa Eropa turun, ekonomi hancur, teknologi dan sebagainya. Nah, saat itulah kesempatan bangsa kulit berwarna untuk merdeka. Nah, di Bandung lah sebetulnya spirit kebebasan itu muncul karena sebuah kota dengan lingkungan fisik yang menciratkan semangat kebebasan itu, yang sekarang saya namakan Art Deco. Dan ini cuma ada yang utuh tuh hanya ada 3 kota Art Deco. Art Deco itu bangunannya tidak feodal. Juga tidak ada kreasi, semangat kebebasan berkreasi lah. Nah, itulah KA55 diarahkan ke sini supaya bangsa-bangsa kulit berwarna yang baru merdeka itu berani punya semangat kebebasan dan berani menentang kolonial dengan dibuatkanlah kesepakatan bersama. Nah, itu nyambung Pak Depi. Saya juga bertanya, apakah kan tahun 55 berarti kita sudah 10 tahun merdeka waktu itu ya? 45 ke 55. Kenapa Bung Karno justru memilih Bandung ya, padahal itu mendatangkan pimpinan-pimpinan dunia ya yang hebat itu seperti Chou En-lai, Nehru, dan itu beresiko ya harus. Dan transportasi waktu itu kan belum begitu menunjang ya, tapi Bung Karno berani. Atau bukan karena memang Bung Karno juga mendapat energi kuat di kota Bandung ya. Persis. Ada kondisi seperti tentang marhaenisme misalnya, lalu ada semangat kebebasannya di sini. Itu ya. Dan ini yang harus dipahami. Kalau hari ini sepertinya cerita itu terputus ya. Dan Bandung sudah bergeser menjadi daerah yang tadi intoleransi, lalu jauh lah dari nilai heroisme. Peristiwa Bandung Lautan Api misalnya kan apa maknanya tentang sikap tentang sikap patriotik. Nah ini, dari sisi kearsitekan Kang Depi di luar Gedung Sate tadi kan kita bisa melihat juga tadi ITB udah ada di Ulangapak, lalu Bumi Siliwangi di mana di Isola, di Jalan Isola ya. Nah, dari penglihatan Pak Depi sebagai seorang arsitek, lalu saya mendengar terakhir kan mengarang novel sebuah novel yang belum terpublikasi secara luas, tapi di situ ada sebuah cerita menjelang dilaksanakannya konferensi Asia Afrika. Apa yang ingin Pak Depi suguhkan dengan novel itu? Iya, jadi cerita novel ini kebetulan tahun 2003 saya diajak kawan-kawan untuk membuat Asia Afrika Foundation. Oh, Asia Afrika Foundation. Jadi sebelum 2003 ini konferensi Asia Afrika tidak pernah dibicarakan orang, apalagi dirayakan besar-besaran.
Tapi tahun 2015 waktu ulang tahun lumayan. Tamu-tamu mahasiswa. 2003 kami membentuk Asia Afrika Foundation itu dengan Pak Ruslan Abdul Ghani, dengan kawan-kawan lain banyak. Sekarang udah pada meninggal, Kang. Dan 2005-nya dimulailah pertama kali itu dirayakan. Nah, rupanya juga di dalam cerita KA itu saya banyak ketemu Pak Ruslan, lalu dia bercerita banyak bahwa karena dia sekjen KA waktu itu. Iya, sekjen ya saya. Di Jalan Diponegoro rumahnya kan, saya juga pernah berkunjung. Saya nggak paham waktu itu. Oke. Tapi saya banyak diberikan buku-buku lah sama beliau, lalu dia cerita, dan saya ceritakan lagi di dalam novel, sebelum KA 55 dimulai 18 April ya, itu terjadi tiga peristiwa sabotase sebenarnya, Kang. Peristiwa sabotase terhadap untuk menggagalkan KA 55. Untuk menggagalkan. Ya, karena ada beberapa kelompok kolonial lah, mereka kolonialis. Mereka sekutunya ya. Nggak mau KA ini sukses. Karena kalau sukses mereka akan tahu dilepasin satu-satu akhirnya. Nah, dan memang terbukti dilepasin. Akhirnya seperti itu ya. Palestina belum, Kang. Waktu itu yang Pak Ganjar minta harus dilepasin. Wah, itu bagus Pak Ganjar itu. Nah, jadi sebenarnya sebelum Nehru ke sini ke Bandung, itu ada orang nembak di New Delhi itu. Tapi nggak kena. Sudah diancam sudah dihamat tapi meleset. Itu faktual itu real. Akang bisa buka itu YouTube sekarang mudah lah ya. Kita nggak bisa berbohong dengan sejarah karena semua terbuka. Lalu katanya Chu Enlai pun diganggu. Chu Enlai juga ditarget, tapi rupanya dia tidak masuk ke pesawat. Nah, yang pesawat delegasi pertama tuh ke sini meledak di Laut Natuna, tenggelam, Kang. Itu delegasi Asia Afrika. Iya, untuk ke Bandung ke Halim waktu itu mendaratnya di Halim. Itu delegasi pertamanya itu kapalnya meledak di angkasa dan kejebur di Laut Natuna. 13 orang meninggal lah, hanya beberapa yang hidup. Chu Enlai nggak sempat naik ke pesawat itu. Nah, yang ketiganya Gedung Merdeka, dulu namanya Société Concordia, dibakar orang. Nah, dibakar kan, tapi keburu dipadamin, tapi interiornya rusak lah. Dan yang menarik itu memang kondisinya hampir seperti sekarang, kan. Ada blok barat, blok timur. Blok barat mengembangin kapitalis liberal dan ini sosialis komunisme. Nah, di Bandung itu ini yang menarik. Ada pengarahan dari presiden kita. Presiden Bung Karno ya, Insinyur Soekarno ya. Waktu itu kan ketua ininya Pak Ali Sastro Amijoyo. Lalu dalam key speakernya itu di Gedung Merdeka, presiden kita itu mengatakan bahwa delegasi Asia Afrika, kalian itu sama dengan kami situasinya di Indonesia. Kami ini beragam. Kalian juga di Asia Afrika ini beragam. Agamanya macam-macam agama tuh ada di Asia Afrika ini. Lalu pandangannya, budaya dan sebagainya. Kami juga begitu. Tapi kami bisa tenang, tentram karena ada sebuah pengikatan. Ada rasa persatuan bersaudara yang kami rumuskan dalam namanya Pancasila itu, kan. Nah, itu satu. Lalu keduanya, karena situasi memang Blok Timur itu muncul di KA itu, delegasi KA itu dari Blok Timur ada, Blok Barat juga ada. Kalau tidak diarahin, ini kan bisa ribut terus. Yang ingin diceritakan dalam novel itu peristiwa itu. Dan ada sabotase lalu diperjuangkan oleh masyarakat kita. Jadi prosesnya sampai di mana sekarang, Kang Depri? Udah selesai, sudah beres novelnya. Ya, saya tinggal cari. Nah, kalau bagus ini difilmkan sebenarnya, Kang. Difilmkan. Ini film yang heroik ya. Peradaban bangsa kita ya, awal modern. Rasanya luar biasa. Karena setelah K55, Kang, setelah The 10 Principle of Bandung ditandatangani oleh 29 negara tadi, itu lalu implikasinya adalah tatanan kolonial internasional berubah. Di Bandung itu banyak negara merdeka ya. Dari sanalah Aljazair, Maroko dilepaskan oleh Perancis. Hanya salaman aja untuk membuat negara sendiri. Nah, terakhir bangsa Maluku, Malaysia tahun 57. Tahun 57 ini waktu K55-nya mereka datang sebagai partisan delegasi. Tapi setelah 57 mereka hanya disalamin sama bangsa Inggris, negara Inggris, untuk menyuruh diberikan kebebasan untuk mendirikan negaranya sendiri lah. Jadi dalam persepsi Kang Depri sebetulnya di samping ini peristiwa politik dunia, tapi juga
pada dasarnya kan ini peristiwa kemanusiaan ya. Iya, jadi hanya ada 3 peristiwa kemanusiaan dunia. Ada 3. Ya, satu Declaration of Independence, jadi Thomas Jefferson melawan kolonial Inggris. Keduanya adalah Revolusi Perancis, yaitu kemanusiaan juga karena feodal digulingkan dengan demokrasi dimunculkan, dan ketiga itu The 10 Principles of Bandung tadi. Nah, ini saya kira peristiwa-peristiwa yang bersejarah, peristiwa kemanusiaan besar ini yang telah banyak memberikan spirit, lalu dorongan menjadi negara dan bangsa merdeka. Artinya kita dianugerahi oleh sebuah kecerdasan ya. Dan waktu itu masyarakat Bandung juga mendukung kan, mendukung dan merespon, bahkan banyak yang terlibat seperti cerita Abah Landung atau cerita orang tua yang sempat saya mendengar ya, Kang. Iya, betul, Kang. Nah, kira-kira apa yang ingin ditawarkan tentang novel itu tadi itu? Dan difilmkan. Sasarannya kemana? Jadi gini, Kang, yang saya khawatir ini justru ke generasi di bawah saya. Ya, generasi milenial dan Z nih sekarang, dan mereka nih apalagi generasi Z ya, mereka itu kan kemarin terdisrupsi epidemi banyak di rumah, mainnya hanya gadget, membaca. Tapi ngerinya juga main gadget lalu mereka dunia internet yang global ini dia cerap dengan bagus. Nah, mereka lupa dengan potensi kita. Ya, itu kan sempat salah persepsi kemarin kan tentang sikap Mas Ganjar sebagai gubernur yang tegas. Artinya kan itu berkaitan dengan semangat Asia Afrika sebetulnya tentang Israel yang tidak dalam persepsi agama. Bukan. Itu dalam soal kebangsaan. Bahwa itu dan kemanusiaan sebenarnya. Nah, itu. Oke, Pak Jepri. Nah, jadi sebenarnya saya punya utang lah ya untuk menyebarkan ke generasi milenial dan Z itu, karena mereka yang akan meneruskan perjuangan ini. Dan saya setuju. Dan prestasi besar bangsa ini harus dikenalkan lagi ke mereka. Kasihan loh kan mereka. Dan yang lebih penting lagi untuk warga Bandung. Jadi kudunya ke Bandung. Betul. Jadi Bandung nu aing teh ini nih. Jadi jangan sampai Bandung bergeser menjadi sebuah yang nggak punya nilai lokalnya, yang tidak memiliki sebuah nilai kejuangan. Padahal Bandung ini banyak melahirkan sebuah gagasan tentang Indonesia merdeka, tentang tadi peristiwa Asia Afrika, lalu kemudian lahir gagasan-gagasan berlian intelektual, dan tempat kawah Chandra di mukanya lahir para pemimpin. Baik, saya kira Kang Jepri makasih banyak. Mudah-mudahan lewat forum ini Kongres Jabar ini beberes Jawa Barat apa yang menjadi obsesi dan cita gagasan Pak Jepri tentang tadi novel itu dapat kita wujudkan dan mengundang para investor atau hadirin yang tadi ingin difilmkan untuk diwariskan. Kira demikian para pemirsa. Terima kasih Kang Jepri Sampurasun. Dan begitulah para pemirsa yang budiman, yang terhormat, ngawangkong kita di awal kongres ini dimulai dari seorang intelektual yang berpandangan cukup luas dan punya pengalaman yaitu Kang Jepri Dana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Merdeka. Merdeka.